Sering sekali saya ditanya kenapa evaporator itu sering bocor. Sebenarnya sih nggak sering-sering amat. Cuman yang jadi masalah kan kadang evaporator itu rawan sekali kotor. Di samping pula belum ada filter kabin. Jadi tanpa disadari evaporator itu sendiri lebih cepat kotor. Sehingga tingkat kebocorannya pun lebih tinggi dibanding tanpa filter kabin. Seperti halnya pada mobil Datsun ini evaporatornya sering bocor, entah nggak tahu kenapa, sering sekali. Datsun Go itu kelemahannya pada evaporator itu sendiri. Lampunya dimatiin, nanti kalau mati lampu baru dinyalain lampunya ya. Lampu dimatiin dulu ya. Halo pemirsa channel Mandiri Gemilang dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga sehat selalu ya. Gimana kondisi AC mobil Anda? Semoga saja masih dingin sampai saat ini. Bila Anda pengguna AC mobil Datsun Go mengalami hal yang sama, yakni AC mobil tiba-tiba panas yang mulanya dingin. Terus trik apa saja yang perlu dilakukan atau langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tonton terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, bagi yang belum, yuk subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini terus berkarya. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Coba perhatikan, ini evaporator yang sudah saya turunkan. Titik bocornya ini lebih dari satu. Coba Anda bayangkan ya, bayangkan saja bila bocornya lebih dari satu, 1, 2, 3, ini ada 4 titik kebocoran. Dapat saya simpulkan bila titik bocornya lebih dari satu, ini di samping kondisi faktor usia dan kondisi evaporator sendiri yang kotorannya sudah menumpuk seperti ini ya. Kita cek pada filter silika dryer, ini kemungkinan juga sirkulasi freon yang ada pada AC mobil ini kurang begitu lancar. Kita perhatikan filter silika ini nampak terlalu kering ya, nggak begitu garing amat seperti kacang Garuda. Namun kondisi seperti ini mengakibatkan sirkulasi freon yang ada pada ekspansi ini kurang lancar. Saya katakan kurang lancar ya, bukan berarti tidak lancar. Kalau kurang lancar itu AC mobil masih bisa dirasa dingin. Jadi selain untuk penggantian evaporator yang baru, dan ini tentu harus dilakukan ya teman-teman, karena mengingat titik bocornya saja lebih dari 4, dan tingkat kesusahan atau kerumitan untuk menurunkan evaporator ini sendiri juga membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Ya enggak lah, hehe. Jadi kurang lebih ya sekitar 3 jaman itu lebih, itu waktu minim karena baut dari dashboard ini menggunakan bintang, model bintang ya. Terus setelah diturunkan, yakni pencucian box evaporator ini sendiri, sebenarnya box evaporator ini sendiri sudah disediakan tempat untuk menaruh filter coil atau sering disebut juga filter kabin. Mungkin pabriknya sedikit pelit ya, hehe. Sudah dikasih tempat untuk filter kabin, namun nggak dikasih isinya, hanya tempatnya saja. Jadi harus inisiatif sendiri untuk menambahkan filter coil. Untuk menurunkan kondensornya juga tidak terlalu sulit, nggak perlu melepas bumper depan. Hanya saja melepas besi yang ada di tengah-tengah atau di depan mesin itu, tepatnya di atas radiator ya teman-teman. Itu harus dilepas, terus nanti tempatnya sudah lumayan longgar, nggak longgar-longgar amat sih. Seperti ini antara radiator dan kondensor tempatnya di sini.
Di situ pula ada switch LPS. Switch LPS ini bekerja ketika ada tekanan freon, namun untuk extra fan-nya sendiri tidak dilewatkan oleh switch press ini. Jadi bila nggak ada tekanan freon, yang berjalan hanya motor blower, keluar angin dari ruangan mobil, dan motor fan radiator. Secara umum kan extra fan sama kompresor itu ketika nggak ada tekanan freon nggak jalan. Cuman untuk Datsun Go ini yang jalan hanya motor fan-nya saja ketika nggak ada freon. Melihat dari oli kompresor atau oli AC mobil ini, dari pipa setengah tadi yang sudah saya lepas itu masih kuning ya pada dasarnya. AC mobil ini menggunakan oli kompresor itu warnanya kuning. Jadi Datsun Go Plus, ada plus-plusnya ini. Nggak tahu ini plus apa. Filter kabin juga nggak ada, hanya tempatnya saja. Jadi bila teman-teman menggunakan atau pengguna AC mobil Datsun Go, langsung saja dicek kolong bawah sebelah kiri depan itu ada tempat, posisinya di kolong bawah seperti ini. Itu ada tempat untuk menaruh filter kabin. Filter kabinnya juga sangat tipis sekali. Bila belum ada, itu sudah ada tempatnya. Boleh dipotong memakai cutter, nanti sudah ada garis untuk memotong filter atau penutup filter kabin itu sendiri. Jadi hati-hati saja karena ruangannya cukup sempit ya seperti ini, kaki di bawah dan kepala di atas. Itu sudah lumrah ya. Langsung dikasih filternya saja bila belum ada ya teman-teman. Ini setelah selesai pemasangan, cek suhu didapat 5 derajat Celcius. Untuk ukuran kompresor yang tidak terlalu besar, cc mobil juga nggak terlalu besar, itu menyentuh angka 5 derajat Celcius itu sudah lumayan bagus. Beruntung sekali nggak ada kerusakan lainnya ya teman-teman. Hanya saja bila ada kerusakan lain seperti kondensor yang mampat, itu rawan sekali ya. Itu terjadi bila mana kompresor sudah benar-benar habis olinya, jadi gram naik ke kondensor. Oke, terima kasih, semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.